Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Syafi dari Universitas Sains Al-Quran, program studi hukum keluarga dengan nomor induk mahasiswa 2023060055. Sebagai pemateri, saya akan mempresentasikan apa itu hadis sahih dan apa itu hadis hasan. Yang pertama yaitu definisi hadis sahih. Secara bahasa, sahih adalah lawan kata dari sakim atau sakit. Sedangkan secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, yang diterimanya dari perawi yang sama kualitasnya sampai kepada akhir sanad-sanadnya, tidak syadz dan tidak pula memiliki ilat. Syarat hadis bisa dikatakan sahih. Yang pertama yaitu sanadnya harus bersambung, artinya setiap perawi menerima hadis tersebut secara langsung dari perawi yang berada di atasnya, dari awal sanad sampai ke akhir sanad. Yang kedua yaitu perawinya adalah adil. Maksudnya setiap perawi hadis tersebut harus bersifat adil, yaitu memenuhi kriteria seperti muslim, baligh, berakal, taat beragama, tidak melakukan perbuatan fasik, dan tidak rusak muruahnya. Yang ketiga adalah para perawinya bersifat dhabit, yaitu setiap perawi dalam hadis tersebut memiliki daya ingat yang sempurna, baik kekuatan hafalan maupun kerapian dalam ketelitian catatan. Yang keempat adalah tidak adanya syadz. Syadz artinya hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih thiqat darinya. Yang kelima adalah tidak adanya ilat. Ilat adalah penyebab tersembunyinya yang dapat melemahkan hadis tersebut. Artinya, secara pintas terlihat hadis tersebut sahih, namun apabila diteliti lebih lanjut akan terlihat cacat yang merusak hadis tersebut. Selanjutnya adalah contoh hadis sahih. Hadatsana Abdullah ibni Yusuf qala akhbarana Maliki an ibni Syihab an Muhammad ibni Jubair bin Mut'im anib Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil mahribi bituri rawahul Bukhari. Hadis tersebut dikatakan sahih karena sanad hadis tersebut bersambung. Dalam hal ini, masing-masing perawinya mendengar langsung dari gurunya. Al-Bukhari mendengar dari Abdullah ibni Yusuf, Abdullah mendengar dari Malik, Malik dari Ibnu Syihab, Ibnu Syihab dari Muhammad ibnu Jubair, Muhammad ibnu Jubair dari ayahnya yaitu Jubair ibnu Mut'im, dan Jubair dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena perawi hadis tersebut adalah adil dan dhabit. Hal tersebutlah diteliti oleh para ulama dengan perincian keterangannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abdullah ibni Yusuf adalah seorang yang sikot dan mutakin. Malik ibni Anas adalah imam hafizah, dan Ibnu Syihab adalah seorang faqih hafiz muttafaq ala jalatih dan ittaqnihi. Muhammad ibnu Jubair adalah sikot. Jubair ibnu Mut'im adalah seorang sahabat. Para ahli hadis telah sepakat mintakan keadilan para sahabat. Yang ketiga yaitu karena hadis tersebut tidak ada syadz, karena tidak dijumpai dalam hadis lain yang lebih kuat dan yang berlawanan dengannya. Yang keempat yaitu tidak terdapat ilat dalam hadis tersebut. Selanjutnya adalah tingkatan hadis sahih. Yang pertama adalah
hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang keempat adalah hadis yang syaratnya sesuai dengan Imam Bukhari dan Muslim tetapi tidak diriwayatkan oleh keduanya. Yang kelima yaitu hadis yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari tetapi tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang keenam yaitu hadis yang sesuai dengan syarat Imam Muslim tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang terakhir adalah hadis yang disahihkan oleh para imam hadis selain Bukhari dan Muslim seperti Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, tetapi tidak dengan syarat keduanya atau salah satu dari Al-Bukhari dan Muslim. Berikutnya yaitu ada macam-macam hadis sahih. Yang pertama yaitu sahih li dzatih. Hadis sahih li dzatih adalah hadis yang secara independen telah memenuhi semua kriteria kesahihan sesuai dengan definisi hadis sahih dan tidak membutuhkan dukungan tambahan dari hadis lainnya. Penjelasan dan contoh dari hadis sahih sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan mengenai hadis sahih. Yang kedua ada hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi yaitu hadis hasan li dzatih apabila diriwayatkan melalui jalan atau sanad yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat darinya. Hadis tersebut dinamakan dengan sahih li ghairihi karena kesahihannya tidak berdasarkan pada sanad sendirinya, tetapi berdasarkan pada dukungan sanad yang lain yang sama kedudukannya dengan sanad atau lebih kuat daripadanya. Kedudukan sanad li ghairihi ini berada di bawah sahih li dzatih dan berada di atas hasan li dzatih. Yang terakhir dari hadis sahih yaitu nilai kehujahan hadis sahih. Para ulama hadis demikian juga para ulama usul fikih dan fuqaha sepakat menyatakan bahwa hukum hadis sahih adalah wajib untuk menerima dan mengamalkannya. Hadis sahih adalah hujah dan dalil dalam penetapan hukum syar'a. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada bagian kedua yaitu hadis hasan. Hasan secara etimologi adalah sifat musabbahah yang berarti al-jamal yaitu indah atau bagus. Setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanadnya perawi yang pendusta dan hadis tersebut tidak serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Pengertiannya yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil, ringan, kedobitannya dari perawi yang sama kualitasnya dengan sampai ke akhir sanad, tidak syad dan tidak memiliki ilat. Selanjutnya yaitu perbedaan hadis hasan dan sahih. Perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih terletak pada sifat dobit perawinya. Jika pada hadis sahih perawinya memiliki sifat dobit tam, sempurna hafalannya, maka perawi pada hadis hasan memiliki sifat dobit yang lebih rendah. At-Tirmidzi dalam kitabnya sering menggunakan istilah hadis hasan sahih. Maksudnya, jika hadis tersebut memiliki 2 sanad atau lebih, maka maksudnya hadis tersebut sanadnya bernilai hasan menurut salah satu jalur sanad, sementara yang hadis tersebut sahih menurut jalur sanadnya yang lain. Jika hadis tersebut hanya memiliki 1 sanad, maka hadis tersebut dinilai hasan oleh sebagian ulama hadis dan dinilai sahih oleh sebagian ulama lainnya. Selanjutnya itu contoh hadis hasan. Sebagaimana dalam PowerPoint, dinyatakan hasan karena pada sanadnya terdapat Ja'far ibni Sulaiman ad-Dobahi yang menurut para ulama hadis memiliki kualitas soduk atau tidak sempurna dobitnya, sehingga tidak mencapai tingkat sikot sebagai salah satu persyaratan hadis sahih, sementara perawi yang lain mencapai kualitas sikotnya. Para pemirsa, selanjutnya yaitu macam-macam hadis hasan.
Yang pertama yaitu ada Hasan Lizati. Hadis Hasan Lizati adalah hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria Hasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkatnya ke derajat Hasan sebagaimana halnya pada Hasan li ghairihi. Contoh hadis Hasan Lizati adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada Hasan li ghairihi. Hadis Hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang memiliki jalan sanad yang banyak atau lebih dari satu, dan sebab kedhaifannya bukan karena perawinya yang fasik atau tertuduh dusta. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis Hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang naik pangkat menjadi hadis hasan karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang lain melalui jalan lain, dengan syarat bahwa perawi jalan yang lain tersebut sama kualitasnya atau lebih baik daripadanya. Yang kedua yaitu bahwa sebab kedhaifannya bukan karena perawinya bersifat fasik atau pendusta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam menyampaikan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.